Guys, sahabat lope-lope dimanapun berada, dibacakan ayat Al-Quran takut, dibacakan doa-doa thayyibah takut. Berarti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyir Rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwati wa risalah waj'alna wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah marzuqina bis-sihhati was-salam was-sa'adati war-rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam buat semua sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, sahabat-sahabat lope-lope dimanapun berada, saudara-saudaraku semua. Alhamdulillah, dalam video kali ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang ruqyah. Kenapa harus diruqyah? Untuk apa diruqyah? Karena ruqyah, kata-kata ruqyah ini bagi saudara kita yang masih awam sangat menakutkan. Karena di channel-channel kawan-kawan kita ruqyah yang lain maupun di channel Al-Fakir sendiri pun banyak video-video ruqyah yang terjadi reaksi yang frontal, yang luar biasa. Menurut mereka ini sangat menakutkan. Padahal ruqyah tidak semuanya seperti itu. Memang ada kalanya seperti itu, yang dimana jinnya tersebut tidak ingin dikeluarkan, atau jin-jin khodam dalam keilmuan, keanuragan atau segala macam yang bersifat, dia memiliki sifat yang frontal. Kalau jinnya yang merasuki beliau, pasien maksud saya, tidak memiliki sifat frontal atau pemarah, itu pun tidak begitu diruqyah, dia tidak frontal. Atau kadang-kadang ada sihir yang dikirim oleh dukun untuk menyakiti beliau. Nah, itu kadang-kadang karena sifatnya panas, jinnya ini boleh dikatakan golongannya itu, jinnya itu akhmar. Akhmar ini pemarah. Ya, makanya ketika diruqyah luar biasa, alhamdulillah. Tapi dalam kasus-kasus yang lain seperti kasus-kasus ini, tidak selamanya ketika diruqyah frontal. Ada yang nangis aja, ada yang ketawa aja, karena jenis jinnya itu ternyata jinnya suka. Mungkin dia bekerja di suatu perusahaan, dan di perusahaan tersebut ada sosok jin yang merasa kesepian, dan menurut dianya cocok orang ini, akhirnya diikutin. Lama-lama dia masuk dan dia suka. Biasanya seperti itu jenisnya, ya kunti atau genderuwo juga kadang-kadang nangis karena dia suka, dia mencintai orang itu. Ketika diruqyah, kita berikan pengarahan, kita dakwahkan dia. Ketika dia memahami, Allah memberikan hidayah kepada jinnya tersebut, keluarnya pun mudah. Maka dari itu tidak semuanya frontal. Makanya jangan takut diruqyah. Karena ruqyah ini membacakan Al-Quran, membacakan doa-doa atau jampi. Kalau zaman dulu jampi ya, jampi seperti kayak gini nih. Tadinya sembuh, harus sembuh. Ya Allah, tadinya sembuh, harus sembuh. Dengan keyakinan orang yang mendoakan,
dan Allah mengabulkan doanya, insya Allah itu ruqyah. Karena dari itu sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat lope-lope dimanapun berada, jangan takut di ruqyah. Di ruqyah itu dibacakan, membacakan. Di ruqyah berarti dibacakan, meruqyah berarti membacakan, gitu. Apalagi penyakitnya penyakit medis seperti sakit kepala, sering asam lambung, sering sesak napas, atau penyakit medis yang lainnya, kanker atau tumor atau apa, itu dibacakan. Masalah reaksi dan enggaknya tergantung jinnya, tergantung sifat jin yang mempengaruhi orang tersebut, yang mempengaruhi sakitnya tersebut, gitu. Berapa lama dia mendekam di tubuh tersebut, dan berapa lama dia menyukai tempat yang sudah dia singgahi di badan kita, gitu. Makanya kita pelan-pelan, kalau memang itu ada indikasi jinnya, kita pelan-pelan untuk memberikan pengertian, mengarahkan bahwa itu zolim, ya kan? Banyak sekali jin ketika kita dakwahin, kita berikan pengertian, Allah kasih hidayah kepada beliaunya, dan dia menyadari akan kesalahannya dan bertobat dan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu tidak ada reaksi, bahkan dia mengucapkan salam kepada kita. Bahkan tidak sedikit ketika al-fakir yang tadinya frontal, ketika kita sampaikan kebenaran bahwa kalian itu zolim di tubuh manusia, dan kita bacakan ayat-ayatnya, sanksi-sanksi makhluk Allah, ciptaan Allah apabila zolim kepada sesama ciptaannya, kita turunkan ayat-ayatnya seperti hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha hal yauma bima kuntum takfurun, atau innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Siapa saja yang bersifat munafik akan Allah masukkan ke api neraka. Ketika hidayah itu masuk ke hatinya, jin itu akan menyadarinya kesalahannya, dan dia takut kepada Allah, dan dia menyadari akan kekeliruannya. Akhirnya dia bertobat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, keluarnya pun damai, tidak ada bekas. Karena Allah kalau sudah turun tangan, mengabulkan doa-doa kita, memberikan kepada hidayah kepada kita, alama sempurna, insya Allah. Terus pertanyaannya, kenapa frontal? Tadi mungkin penyakitnya ini sudah lama. Kedua, mungkin orang ini jauh, sangat jauh, maaf, mungkin ibadahnya, apa saya bilang, saya nggak mau memponis seseorang ya. Intinya kalau dengan ibadah, insya Allah jin itu nggak berani masuk ke tubuh manusia. Nah, dalam hal ini bisa dinilai sendiri. Mungkin karena juga dikirim dengan buhul-buhul tertentu. Nah, makanya apapun itu penyakitnya, diruqyah, jangan takut, khawatir kita ada kiriman atau kita ada jin nasab yang kita tidak tahu. Nah, dalam konteks ini diruqyah tidak karena sakit saja, maksudnya tidak karena sakit medis saja. Contoh, saya punya anak usia baru 3, 4, 5 tahun, tapi sifatnya luar biasa, tidak layaknya seperti anak kecil sebayanya, frontal banget. Kalau keinginannya tidak diturutin, waduh, luar biasa. Dia belum berpikir, punya pikiran seperti itu kalau dalam usia seperti itu. Tapi apa yang terjadi dalam usia yang seperti itu? Seperti dia tuh sudah ada yang mengajarin bahwa
sifat yang usia 8 tahun 10 tahun sudah terjadi di anak yang usia baru 4, 3. Ini tidak masuk akal. Walaupun tidak terlihat medisnya, kita berpikir dengan cerdas. Anak kita seperti ini. Atau rumah tangga sering panas, sering cekcok, masalah sedikit menjadi besar. Padahal setelah hal itu selesai, harmonisnya luar biasa. Tapi tidak lama kemudian ada masalah sedikit sangat besar. Berbeda dengan memang masalahnya besar, timbullah penyelesaian yang sangat besar juga. Tapi ini masalah sepele yang sering terjadi di rumah tangga, tapi menjadi besar. Seperti anak sering nangis malam-malam, aduh, suami atau istrinya merasa risih, padahal anak sendiri, kita merasa terganggu banget. Atau di rumah ada kipas, ada AC mungkin ya. Ketika kita di luar yang nggak ada AC, nggak ada apa, kita pulang ke rumah, di rumah merasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Padahal di rumah ini ada bini yang mengurusin kita, ada suami yang memperhatikan kita, ada anak yang lucu-lucu, ada anak yang membangkitkan energi support kita. Tapi ternyata ketika pulang ke rumah terasa nggak betah. Penyakit medisnya tidak terlihat. Makanya kita berpikir jernih, perhatikan rumah tangga. Banyak lagi ciri-ciri yang lainnya, dan insya Allah di video yang akan datang, apabila Allah mengizinkan, Al-Fakir akan menjelaskan ruqyah secara makna arti menurut kitab. Nah, rujukan Al-Fakir ruqyah ya ini yang udah diijazahkan oleh guru besar Al-Fakir, dan semoga beliaunya juga selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah selalu. Dari guru besar Al-Fakir dari Grobogan, Abah Kiai Ahmad Imron Rosidin Al-Khatibi, dalam rujukannya yaitu kitab Faidul Manan. Faidul Manan juz 1, juz 2, atau kitab mahirnya yaitu boleh dikatakan Faidul Manan juz 3. Itu salah satunya. Dan insya Allah tidak lama setelah video ini Al-Fakir akan menjelaskan ruqyah secara real, secara menurut kitab. Nah, dalam video kali ini Al-Fakir hanya menjelaskan jangan takut di ruqyah. Ruqyah itu membacakan doa, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita jangan kalah sama yang sudah meninggal, yang mayit. Mayit dibacakan Al-Quran. Tujuan kita untuk apa? Untuk keberkahan beliaunya, si almarhum almarhumahnya. Dia tidak takut, tidak ngamuk. Kenapa kita sakit sedikit atau sakit apa, atau sering sakit atau sering kesurupan tapi takut di ruqyah, takut dibacakan Al-Quran, takut dibacakan doa-doa? Guys, sahabat lope-lope dimanapun berada, ini sekedar naluri Al-Fakir. Kalau menurut Al-Fakir, dibacakan ayat Al-Quran, makhluk Allah yang takut, yang panas, yang sakit, yaitu jin yang fasik, jin yang kafir. Jin yang muslim, yang gak fasik, dia dibacakan Al-Quran malah demen. Makanya dia di musola, di masjid. Walaupun tidak terlihat oleh kita, oleh kasat mata kita. Nah, kalau kita manusia dibacakan ayat Al-Quran takut, dibacakan doa-doa thayyibah takut, berarti di dalam tubuh kita ada jawabannya. Tulis di kolom komen. Sekali lagi Al-Fakir mengajak, apapun penyakitnya, apapun permasalahannya, yuk kita dekati ruqyah. Perbaiki ibadahnya,
Jangan ditinggalkan sholatnya. Banyak istighfar, banyak sholawat. Mohon kepada Allah untuk diselamatkan, disehatkan dunia maupun akhirat. Dilancarkan rizkinya, rizki yang berlimpah ruah, dan putra yang soleh dan putri-putri yang soleha. Alhamdulillah, insya Allah semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata Al-Fakir yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat Lope dimanapun berada. Silahkan di komen agar Al-Fakir lebih semangat untuk men-share, menyebarkan pengetahuan-pengetahuan walaupun cuma sedikit. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Jazakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.